Selamat datang di channel Logos Everyday. Makna kematian dan kebangkitan Yesus bagi orang percaya. Oke, karena ada dua materi yaitu, jadi saya nanti akan membahas dulu apa sih makna kematian Yesus bagi orang percaya, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Yosua Simatupang apa itu makna kebangkitan Yesus. Oke, sebelum kita memahami apa sih makna kematian Yesus bagi kehidupan orang percaya, terlebih dahulu kita mengetahui kenapa Yesus harus mati. Seperti itu. Kita mengetahui bahwa ketika Adam dan Hawa diciptakan di Taman Eden, mereka melakukan dosa yang mengakibatkan hubungan manusia dan Allah saat itu terputus. Di mana dikatakan dalam Roma sangat jelas bahwa dosa Adam itu merambat kepada semua orang, dan pada dasarnya tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia itu berdosa. Sejak dalam kandungan, dalam Mazmur dikatakan bahwa manusia itu sudah berdosa. Ketika manusia melakukan dosa, ketika mereka melanggar perintah Allah, yang dilakukan manusia saat itu adalah mereka bersembunyi. Mereka menjauhkan diri daripada Allah saat itu. Tapi karena kasih Allah, karena belas kasihannya kepada manusia, Allah berinisiatif sendiri untuk mencari manusia. Allah ingin membangun kembali relasi yang rusak itu. Kalau dalam perjanjian lama kita mengetahui bahwa untuk membangun relasi itu Allah menyuruh Musa untuk membangun tabernakel saat itu. Tetapi dalam perjanjian baru sangat dikatakan bahwa korban-korban yang dipersembahkan oleh orang-orang Israel, orang-orang imam, bahkan imam besar saat itu tidak dapat menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu, hanya kurban Kristus yang mampu menyelamatkan manusia. Jadi satu hal yang kita pahami, kenapa Yesus harus mati? Karena dosa manusia. Karena Allah ingin menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Lalu kenapa Yesus harus mati disalib seperti itu? Karena dalam Alkitab jelas dikatakan, khususnya dalam Ibrani jelas dikatakan bahwa tanpa penumpahan darah maka tidak ada pengampunan dosa. Oleh sebab itu Yesus harus mencurahkan darahnya. Dan dalam perjanjian lama dikatakan juga bahwa Yesus sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan mati disalibkan, sehingga dalam perjanjian baru digenapkan bahwa Yesus mati disalibkan. Dan kenapa juga Yesus harus mati? Yaitu untuk menebus setiap dosa-dosa manusia. Dalam Yohanes 3 ayat 16 sangat jelas dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alasan utama Yesus mati di kayu salib yaitu untuk menebus dosa kita manusia. Dan kenapa Yesus mau mati? Itu karena Allah begitu mengasihi dunia, begitu mengasihi saya, begitu mengasihi saudara semua, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal dengan mati di kayu salib. Dan kalau dalam Injil dikatakan bahwa Yesus itu benar-benar mati ya, dan bahwa Yesus itu benar-benar mati disalibkan. Karena saat ini kita dengar pasti banyak yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati. Tapi kalau kita membaca dalam Yohanes 19 ayat 33, dalam Injil, keempat Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu sangat jelas dikatakan bahwa Yesus benar-benar mati. Dan Yesus benar-benar mati di kayu salib. Jadi, kenapa Yesus harus mati? Yaitu karena Yesus mau menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Itu sangat jelas di dalam Yohanes 3 ayat 16 ya.
Karena Allah sangat mengasihi umat manusia, mengasihi dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang menyelamatkan kita. Dan pengorbanan Yesus itu sangat sempurna, dan itu hanya pengorbanan Yesus yang bisa menyelamatkan setiap kehidupan kita, karena pengorbanan kurban-kurban yang diberikan atau yang dilakukan dalam perjanjian lama sama sekali tidak dapat menyelamatkan. Oke, lalu apa sih makna kematian Yesus? Setelah kita mengerti, memahami, Yesus mati karena dosa-dosa saya, dosa-dosa kita semua, dosa umat manusia, sehingga Yesus mati. Dan Yesus mati karena Allah begitu mengasihi dunia ini. Lalu, apa yang menjadi maknanya bagi kita orang percaya? Saya akan memberikan 3. Apa sih makna kematian Kristus bagi kita orang percaya? Yang pertama itu, dosa kita diampuni. Kita tahu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel atau imam besar melakukan dosa, maka mereka harus mempersembahkan korban, baik itu lembu, sapi, kambing, domba, sesuai dengan kemampuan mereka. Demikian juga dalam perjanjian baru, ketika Yesus mau mengampuni dosa kita, maka Yesus harus mengorbankan dirinya sendiri. Yesus yang sebagai imam besar, Yesus yang langsung sendiri membawa korbannya sendiri ya. Yesus tidak memakai korban yang lain, tapi Yesus mengorbankan dirinya sendiri dan mencurahkan darahnya sendiri, yaitu supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi mendapat pengampunan yang daripada Yesus Kristus. Dalam Yohanes 1 ayat 29 juga dikatakan sangat jelas bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Artinya Yesus yang menjadi kurban tebusan bagi manusia supaya dosa-dosa manusia bisa diampuni. Yang kedua, apa makna kematian Yesus bagi kita orang percaya? Yaitu hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Kita tahu dengan jelas ketika Adam dan Hawa melakukan dosa, melakukan pelanggaran atas hukum Allah yang mereka yang tidak taat, mereka yang tidak percaya kepada Allah, sehingga hubungan Allah saat itu terputus. Hubungan Allah saat itu dengan manusia menjadi rusak. Tetapi lewat kematian Yesus, hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Dalam Injil itu sangat jelas, ketika Yesus mati, maka tabir bait suci itu terbelah 2. Artinya, tidak ada lagi pemisah antara Allah dan manusia. Manusia bebas untuk datang kepada Allah kapanpun, dimanapun, yaitu dengan iman. Kita harus percaya bahwa Yesus sudah mati bagi saya, bahwa Yesus sudah mati bagi kita semua untuk menebus setiap dosa kita, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Jadi, ketika Yesus mati di kayu salib, hubungan manusia dan Allah dipulihkan. Tidak ada lagi pemisah antara Allah dengan manusia. Jadi, untuk datang kepada Yesus, kita tidak perlu lagi mempersembahkan kurban, tetapi kita hanya perlu membawa segenap hati kita untuk boleh datang kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang menjadi makna kematian Yesus bagi orang percaya? Yaitu manusia dibebaskan dari kematian dan diberi keselamatan yang kekal. Kita tahu bahwa dalam Roma sangat jelas dikatakan bahwa upah dosa adalah maut, di mana manusia sudah berdosa yang seharusnya itu mereka harus dihukum mati. Mereka harus dihukum mati, tetapi karena Allah mengaruniakan anaknya Yesus, Yesus mati di kayu salib, maka manusia dibebaskan dari kematian dan diberi keselamatan yang kekal. Dalam Roma jelas dikatakan bahwa upah dosa ialah maut, yang seharusnya manusia harus mati, tetapi Yesus menggantikan karena kasih Allah, maka Yesus menggantikan hukuman dosa itu. Yesus yang mati di kayu salib, dosa-dosa kita ditaruhkan kepada Yesus sehingga kita bebas, sehingga kita merdeka, dan sehingga setiap kita yang percaya mendapat kehidupan yang kekal.
Jadi teman-teman yang bisa saya sampaikan, makna kematian Kristus itu yaitu dosa kita diampuni, yang kedua hubungan manusia dengan Allah dipulihkan, yang ketiga manusia dibebaskan dari kematian. Jadi setiap kita orang percaya, kita harus percaya bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Ketika kita tidak percaya Yesus mati bagi kita, maka mungkin kita juga tidak akan mengerti apa makna kematian Kristus dalam setiap kehidupan kita. Jadi saya mengajak kita semua, untuk kita orang percaya, kita mengerti bahwa dosa kita sudah diampuni ketika Yesus mati di kayu salib, dan hubungan kita dengan Allah juga sudah dipulihkan ketika Yesus mati di kayu salib, dan kita juga mendapat keselamatan yang kekal ketika Yesus mati di kayu salib. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait makna kematian Yesus. Terima kasih. Selamat datang di channel Logos Everyday.